Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uzaira dengan NIM A1212510-035. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang norma-norma dalam masyarakat. Nah, norma merupakan wujud dari nilai yang menjadi ukuran baik buruk dalam masyarakat. Norma mengatur tingkah laku manusia lain dengan manusia lainnya. Nah, norma dibedakan menjadi beberapa norma berdasarkan sifat. Yang pertama adalah norma formal. Norma formal dibuat oleh institusi resmi untuk menciptakan ketertiban dan memiliki kekuatan mengikat yang tinggi. Ciri-cirinya tertulis, dirumuskan oleh pihak berwenang seperti pemerintah ataupun lembaga, dan saksinya jelas dan tegas. Contohnya seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah atau Perda tentang tata kota, Surat Keputusan atau Surat Edaran, serta Peraturan Lalu Lintas UU LAJ. Kemudian yang kedua adalah norma informal atau norma non-formal. Norma non-formal adalah aturan tidak tertulis yang disepakati oleh bersama dalam masyarakat, tumbuh dari kebiasaan dan menjaga harmoni sosial. Ciri-cirinya itu tidak tertulis, tidak resmi, tumbuh dari kebiasaan, saksinya berupa teguran atau pengecualian. Contohnya seperti norma sopan santun, menggunakan tangan kanan saat memberikan sesuatu, serta menghormati yang lebih tua. Nah, contoh norma informal dalam adat istiadat adalah adanya larangan adat tertentu. Kemudian contoh norma informal dalam kebiasaan adalah antri di tempat umum. Kemudian, jenis norma yang dibedakan berdasarkan daya pengikatnya. Yang pertama adalah usage atau cara. Ini adalah norma yang paling lemah daya pengikatnya. Pelanggaran terhadap norma ini biasanya hanya mendapatkan celaan atau teguran ringan. Misalnya, seperti cara makan yang salah atau mengecap, atau membuang sampah tidak pada tempatnya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah fault rules atau kebiasaan. Norma yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama karena dianggap baik. Daya pengikatnya lebih kuat daripada norma usage. Contoh norma informal dalam fault rules adalah menghormati yang lebih tua, mengetuk pintu sebelum masuk rumah orang lain. Kemudian, norma yang kedua adalah norma mores atau kebiasaan. Sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sikap-sikap hidup dari sekelompok manusia sebagai alat kontrol perilaku. Pelanggaran terhadap mores dianggap sebagai pelanggaran etika atau moral yang serius. Contohnya seperti berzina, berjudi, maupun mencuri. Kemudian norma yang terakhir adalah kostum atau adat istiadat. Tata kelakuan yang ketat dan tidak terintegrasi kuat dengan pola perilaku masyarakat. Ini memiliki daya pengikat yang paling tinggi. Bagi yang melanggarnya biasanya akan diberikan sanksi ada yang besar. Contohnya seperti upacara perkawinan, adat ataupun hukum adat tertentu di suatu daerah yang wajib dipatuhi warga setempat. Nah, baik, kita masuk pada jenis-jenis norma dalam masyarakat. Nah, norma yang pertama adalah norma agama bersifat dogmatis, yang berarti bahwa ajarannya sudah diakui secara resmi sebagian besar. Oleh karena itu, harus dilaksanakan secara menyesuai dengan prinsip bahwa tidak boleh dikurangi atau ditambahkan. Kemudian norma yang kedua adalah norma kesusilaan, adalah peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Norma ini berkaitan dengan moral dan akhlak pribadi. Kemudian, norma kesopanan biasanya berkaitan dengan aspek sikap, tutur kata, dan perilaku yang dipengaruhi oleh budaya dan agama setempat. Kemudian norma yang terakhir adalah norma hukum bersifat formal, yang berarti aturan yang ditetapkan oleh negara untuk ditaati, dipatuhi, dan diterapkan oleh masyarakatnya. Lembaga penegak hukum akan memproses secara formal siapa saja yang melanggar hukum agar dapat membuat keputusan yang adil. Nah, hubungan norma dalam masyarakat. Norma adalah peraturan atau pedoman perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Hubungan norma dalam masyarakat bersifat integratif. Norma yang berasal dari nilai, saling mendukung antar jenisnya, serta melengkapi satu sama lain, dan bersama-sama dalam menjaga peraturan, keamanan, serta keharmonisan sosial.
Tanpa hubungan yang kuat antar norma, masyarakat akan sulit mengatur perilaku anggotanya secara efektif. Kemudian, contoh norma dalam masyarakat: terciptanya ketertiban dan keteraturan, menjaga keharmonisan sosial dan mengendalikan perilaku manusia, mewujudkan keadilan dan keamanan, serta membentuk kepribadian yang baik. Nah, jadi kesimpulannya, norma-norma dalam masyarakat adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini bersama. Norma berfungsi untuk menciptakan ketertiban, keharmonisan, dan keadilan dalam kehidupan sosial. Ada 4 jenis norma utama, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, serta norma hukum yang saling berkaitan dan saling mendukung. Baik, mungkin hanya itu dari saya. Saya Huzaira dengan NIM A1212510-035 pamit undur diri.